Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas FRUTBK 2021, di mana yang akan kita bahas yaitu mengenai fisika saintek, dan ini FR dari hari pertama dan hari kedua. Nah, kira-kira apa saja materi yang keluar di UTBK 2021 khususnya untuk fisika saintek? Nah, sebelum kita simak videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita simak materi-materinya. Nah, materi fisika yang keluar di hari pertama dan hari kedua itu ada kurang lebih 5. Sebenarnya masih ada yang lain, cuma yang saya dapatkan hanya 5, yaitu mengenai gelombang, yang kedua mekanika, yang ketiga efek fotolistrik, yang keempat optik, yang kelima gelombang elektromagnetik. Nah, selain ini mestinya masih ada materi lain yang keluar, cuma yang saya dapatkan hanya 5 ini. Jadi teman-teman bisa menambahi materi lain untuk dipelajari gitu ya. Oke, sekarang kita akan membahas contoh-contoh soal mengenai materi gelombang, mekanika, dan yang lainnya ini yang biasanya atau yang mungkin keluar di ujian UTBK. Dan tipe soalnya mungkin mirip gitu ya. Oke, kita simak yang pertama, itu ada gelombang. Sebuah dawai yang panjangnya 1 meter dan bermassa 5 gram diikat kedua ujungnya. Tegangan dawai pada saat itu adalah 8 Newton. Salah satu ujung dawai terikat pada alat menggetar yang menghasilkan frekuensi 100 Hz. Jarak antar simpul perdekatan pada dawai tersebut adalah. Nah, sekarang kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama ada L, panjang, yaitu 1 meter. Yang kedua ada massa, 5 gram. Nah, ini kita jadikan ke kilogram, jadinya yaitu 5 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Ada tegangan tali, F, gaya tegang tali yaitu 8 Newton. Ada frekuensi 100 Hz. Nah, yang ditanyakan jarak antar simpul berdekatan pada dawai. Kita gambarkan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini simpul pertama, ini simpul kedua, ini simpul ketiga. Ini jika terjadi satu gelombang. Nah, pada soal itu ditanyakan jarak antar simpul berdekatan. Berarti ini jarak dari simpul ini ke simpul ini itu sama dengan berapa? Sama dengan yaitu setengah gelombang. Jadi yang ditanyakan yaitu panjang setengah gelombang ini berapa sentimeter gitu ya teman-teman. Oke, panjang gelombang itu kita dapatkan dari persamaan V sama dengan lambda kali F. Di sini F-nya sudah ada, lambdanya mau ditanyakan. Nah, kita harus mencari V-nya. V ini kita dapatkan dari persamaan akar F per mu, di mana mu itu sama dengan M per L, maka ini bisa kita tuliskan akar F kali L per M, gitu ya. Kita masukkan nilainya, akar F-nya tadi 8, L-nya 1, masanya 5 kali 10 pangkat min 3, yaitu sama dengan akar 8 kali 10 pangkat 3 per 5. 8 dibagi 5 itu 1,6, berarti sama dengan akar 1600, yaitu 40 meter per sekon. Nah, sekarang kita masukkan ke V-nya tadi. V yaitu nilainya 40 sama dengan lambda kali F. F-nya tadi yaitu 100 Hz. Maka lambdanya sama dengan 40 per 100, yaitu 0,4 meter. Nah, yang ditanyakan yaitu tadi setengah lambda. Berarti setengah dikali lambdanya 0,4, yaitu 0,2 meter. Di soal diminta untuk jadi sentimeter, jadinya yaitu 20 cm. Nah, ini jawabannya berarti yang B. Nah, demikian. Kemungkinan tipe soalnya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada mekanika, di mana mekanika itu sebenarnya luas ya teman-teman. Dia berbicara tentang gerak, bisa gerak GLBB, bisa GLB, gerak parabola, gerak melingkar, seperti itu. Nah, untuk yang kita bahas kali ini yaitu gerak GLB atau GLBB. Nah, kota A dan kota B berjarak 55 km. Andi bersepeda dari kota A menuju kota B. Pada saat yang bersamaan, Galih mengendarai sepeda motor dari kota B ke kota A. Jika perbedaan laju sepeda motor dengan sepeda adalah 3 km per jam, dan mereka bertemu di perjalanan setelah bergerak selama 5 jam, maka laju sepeda dan sepeda motor tersebut masing-masing. Nah, dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa kedua orang tersebut
akan mengalami berpapasan gitu ya, karena dia berasal dari arah yang berbeda. Yang Andi dari kota A menuju kota B, yang Gali dari kota B menuju kota A. Berarti nanti kita pakai konsep berpapasan. Apakah ada yang lain? Ada, yaitu ketika kedua orang itu berangkat dari tempat yang sama, berarti mereka akan saling menyusul gitu ya. Tapi untuk soal ini yaitu berpapasan. Nah, untuk berpapasan itu jarak total, S total itu sama dengan jarak A ditambah jarak B gitu ya. Tergantung apakah benda itu bergerak secara GLB atau GLBB. Nah, untuk yang kedua benda masing-masing bergerak secara GLB, kita bisa mencari langsung waktu yang digunakan untuk berpapasan. T itu sama dengan S total atau jarak total per kecepatan benda 1 ditambah kecepatan benda 2. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita pada soal ini diminta untuk mencari kelajuan atau kecepatannya. Berarti kita mencari V-nya ini. Bisa kita tuliskan VA ditambah VB sama dengan jarak total atau S total per T. Sekarang kita masukkan nilainya. Jarak totalnya tadi adalah 55 km, sedangkan waktunya adalah 5 jam. Total kecepatan atau kelajuan benda A dan benda B itu adalah 11 km per jam. Nah, ini ada VA plus VB. Caranya, dari pilihan ganda ini, manakah yang ketika dijumlahkan itu hasilnya 11 gitu ya, tanpa perlu ribet-ribet ngitung lagi. Nah, kalau yang A itu jika dijumlahkan hasilnya 9, yang B hasilnya 11, yang C ini hasilnya 13, yang D 15, dan yang E 17. Otomatis jawabannya adalah yang B. Gitu cara cepatnya. Kalau teman-teman mau pakai teori atau mau pakai rumus, bisa. Tadi kan di soal diketahui selisih, misalkan VA min VB itu sama dengan 3 km per jam. Bisa kita tuliskan VA sama dengan VB ditambah 3. Dari persamaan ini kita jabarkan, VA-nya kita ganti VB plus 3 ditambah VB sama dengan 11. Berarti 2 VB sama dengan 11 min 3 atau VB sama dengan 8 per 2 sama dengan 4 km per jam. Nah, untuk yang VA-nya, tadi kan VA sama dengan VB plus 3. VB-nya sudah diketahui yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7 km per jam. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah 4 dan 7. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Masih mengenai mekanika atau pergerakan benda, sebuah kelereng meluncur pada permukaan licin bola besi berdiameter D seperti tampak pada gambar. Jika kelereng awalnya diam pada puncak bola, maka kelajuan kelereng tepat sebelum meninggalkan bola adalah. Nah, karena awalnya kelereng ini diam, maka kelereng akan mengalami gerak jatuh bebas, karena kan dia dijatuhkan tanpa ada kecepatan awal. Maka nanti kelereng ini akan bergerak melintasi lintasan yang melingkar ini. Nah, begini, setelah dia sampai di sini, di sisi miringnya, kelereng ini nanti akan jatuh dengan kecepatan V, gitu ya. Nah, pertanyaannya, maka kelajuan kelereng tepat sebelum meninggalkan bola. Berarti ya, V-nya ini berapa gitu ya. Pada gerak jatuh bebas atau GJB, V itu sama dengan akar 2GH gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kelereng itu dari ketinggian ini, dari ketinggian D, karena dia sama dengan diameternya bola, dari ketinggian D, kelereng akan jatuh pada ketinggian ini. Nah, ini berapa kalinya D? Nah, sekian ini itu adalah setengahnya D. Berarti ketinggian kelerengnya adalah setengah D. Bisa kita ganti atau kita masukkan sama dengan 2 kali G kali setengah D. 2-nya kita coret, hasilnya yaitu akar G kali D. Nah, itulah jawabannya, yaitu yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Mengenai efek fotolistrik. Elektron dengan massa 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg dipercepat pada potensial 18,2 kV. Jika muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, maka panjang elektron adalah. Oke, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Di sini ada massa M sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31
beda potensial atau V sama dengan 18,2 kilovolt. Ini kita jadikan ke volt, yaitu 18,2 kali 10 pangkat 3 volt. Terus ada muatan elektron, Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, nanti di sini kita juga perlu C, kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, gitu ya. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Panjang gelombang di sini yang dimaksud adalah panjang gelombang de Broglie, di mana lambda sama dengan H per momentum, ketetapan Planck per momentum, atau sama dengan H per M kali V. H itu adalah suatu ketetapan, M ini massa, V itu adalah kecepatan. Nah, kalau kita lihat dari soal, yang belum diketahui adalah nilai V-nya. Kalau nilai H itu sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 gitu ya. Oke, karena di soal yang belum diketahui adalah nilai V. Nah, V ini kita dapatkan dari di mana energi kinetik elektron itu sama dengan energi potensial elektron. Energi kinetiknya yaitu setengah mv kuadrat sama dengan Q kali V potensial gitu ya. Karena kita mau mencari V, jadinya V kuadrat sama dengan 2Q kali V per M. Berarti V sama dengan akar dari 2Q kali V per M. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan ini sama dengan H per massa dikali akar 2Q kali V per M. Ini sebenarnya bisa langsung dimasukkan, tapi biar nanti kita mudah menghitungnya, ini massanya kita masukkan ke akar, jadinya H per akar M kuadrat kali 2Q kali V per M. M-nya kita coret, di sini M-nya tinggal 1. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. H tadi yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 34 per akar. Masanya yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali 2 dikali Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali V-nya 18,2 itu bisa kita tuliskan 2 kali 9,1 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, ini nanti kan ini ada 9,1, ada 9,1. Berarti 9,1-nya bisa keluar dari akar. Jadinya 6,6 kali 10 pangkat min 34 per 9,1. Terus di sini ada 2, di sini ada 2. Ini juga bisa keluar dari akar. Dikalikan 2 akar. Nah, 1,6 kita tulis dulu 1,6 kali 10 pangkat min 31 dikali 10 pangkat min 19 ini sama dengan 10 pangkat min 40 dikali 10 pangkat 3 jadinya 10 pangkat min 37. Atau bisa kita tuliskan 6,6 kali 10 pangkat min 34 per 18,2 dikali, ini bisa kita tuliskan akar 1,6, kita tuliskan jadi 16, tapi di sini 10 pangkatnya menjadi 10 pangkat min 40. Hasilnya nanti 6,6 kali 10 pangkat min 34 per 18,2, akar 16 itu adalah 4 dikali 10 pangkat min 40 dikeluarkan dari akar 10 pangkat min 20. Nah, nanti ketika teman-teman hitung itu ketemu hasilnya 9 kali 10 pangkat min 12 meter. Karena di soal mintanya nanometer, berarti 9 kali 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 9 nanometer. Hasilnya yaitu 9 kali 10 pangkat min 3 nanometer atau sama dengan 0,009 nanometer. Nah, inilah jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kurang lebih tipe-tipe soalnya seperti itu nanti teman-teman ya. Teman-teman ingat rumusnya, nanti insya Allah bisa mengerjakan. Oke, selanjutnya yaitu ada optik. Jarak fokus sebuah lensa di udara adalah 15 cm dan indeks biasnya 1,5. Bila lensa tersebut dimasukkan ke dalam air yang memiliki indeks bias 4/3, maka fokus lensa dalam air menjadi, gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada hubungan antara fokus dengan indeks bias di mana 1/F sama dengan indeks bias lensa per indeks bias medium dikurangi 1 dikali 1/R1 min
1 per R2. Karena ini nanti jari-jarinya tidak diperhitungkan, maka kita anggap sama. Berarti cuma ada perbandingan 1 per F sama dengan ini. Oke, kita pakai perbandingan, yaitu 1 per fokus di udara dibandingkan dengan 1 per fokus di medium sama dengan NL per NM min 1 per NL per NM min 1. Bedanya yang atas ini mediumnya udara, yang bawah mediumnya air gitu ya. Oke, yang ini bisa kita balik jadinya yaitu Fm per Fu sama dengan tetap yang ini ya. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. NL, indeks bias lensa tadi 1,5 per NM, indeks bias medium yang atas itu adalah udara, di mana indeks biasnya sama dengan 1, dikurangi 1 per 1,5 per indeks biasnya air tadi 4 per 3 di min 1. Oke, jadinya nanti yang kita cari adalah F mediumnya per fokus di udara itu adalah 15 cm sama dengan yang atas ini 1,5 min 1, yang bawah 1,5 dikali 3 per 4 min 1. Hasilnya yaitu Fm per 15 sama dengan 1,5 dikurangi 1, 0,5 per 1,5 dikali 3. Ini kan jadinya 4,5 per 4 dikurangi 1 gitu ya teman-teman yang ini. Nah, atau ini bisa kita tuliskan 1 0,5 per 4 min 1. Nah, 0,5 per 4 itu sama dengan, nah ini kan satunya dihilangin habis, atau ini bisa kita tuliskan 1,0,5 per 4 itu sama dengan 125 min 1, jadinya yaitu 0,125. Ini untuk yang bawah, 0,125. Selanjutnya, Fm per 15 sama dengan 0,5 dibagi 0,125 itu hasilnya 4. Atau Fm-nya sama dengan 4 dikali 15, maka ketemulah 60 cm. Nah, inilah fokus lensa ketika dia dimasukkan ke dalam air. Nah, kurang lebih seperti itu ya nanti teman-teman soalnya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir mengenai gelombang elektromagnetik. Sebuah kubus suhunya T Kelvin memancarkan energi kalor sebesar W per satuan waktu. Jika kubus dibelah menjadi 8 kubus kecil yang ukurannya sama, sedangkan suhu tetap T, maka energi kalor yang dipancarkan oleh seluruh kubus kecil per satuan waktu yang sama adalah, nah ini nanti berkaitan dengan radiasi benda hitam, di mana daya yang dipancarkan, P itu sama dengan E dikali ketetapan Boltzmann dikali A kali T pangkat 4. Nah, P ini sama dengan W per T, sama dengan E kali ketetapan Boltzmann kali A kali T pangkat 4. Nah, karena di soal ini yang berubah hanya luasnya, awalnya kan kubus besar, dibelah menjadi kubus kecil. Itu berarti yang berubah hanya luasnya. Berarti kita bisa pakai perbandingan, T-nya kan juga sama. Berarti nanti ketemu perbandingannya W sebanding dengan A. Atau kita tuliskan W1 per W2 sama dengan A1 per A2. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana dengan luasnya? Oke, kita gambarkan kubusnya dulu. Anggap saja ini kubus besarnya yang memiliki sisi-sisinya yaitu sebesar S. Nah, A itu adalah luas penampang, berarti luas selimutnya si kubus ini. Misalkan luas selimut kubus besar L1, luas selimut kubus itu sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. Nah, selanjutnya kubus ini dibelah menjadi 8 bagian. Berarti kalau dibelah menjadi 8, cara belahnya tuh setengah sini, dibelah gini, sampai ke bawah gini ya. Ini, terus dibelah ke sini, sampai ke bawah juga. Terus dibelah yang samping ini, sampai ke samping belakangnya ini. Nah, totalnya jadi ada 8 bagian, di mana nanti dia akan memiliki sisi yang berubah. Sisinya menjadi lebih kecil, yaitu menjadi setengah S. Gitu ya. Jadi luas kubus yang kecil atau L2 sama dengan 6 dikali S-nya menjadi setengah S dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaannya ini. Jadinya W1-nya tadi nilainya W per W2, A1-nya yaitu 6S kuadrat
per A2-nya, yaitu 6 kali setengah S dikuadratkan. 6-nya kita coret, berarti W per W2 sama dengan S kuadrat per setengah S dikuadratkan seperempat S kuadrat. Kita coret S kuadratnya, maka ketemulah W2 sama dengan seperempat W. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya teman-teman. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal mengenai FR fisika di hari pertama dan hari kedua. Semoga pembahasan soal-soal ini dapat membantu teman-teman untuk belajar. Jangan lupa untuk tetap terus belajar, berdoa, dan tetap berusaha. Semoga kalian semua keterima di UTBK dengan jurusan yang kalian inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.